Salam sehat, salam damai sejahtera. Jumpa lagi dalam Misbah Kehidupan. Kungsi Fajai. Selamat Tahun Baru Lunar 2572 bagi yang merayakannya. Dalam episode spesial Imlek ini, Pohon Pola Hidup Orang Beriman Misbah Kehidupan akan sharing tentang kontekstualisasi Paskah dan Imlek. Inilah nasihat Rasul Paulus terhadap jemaat di Korintus dalam 1 Korintus 9 ayat 20. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Andai kata saat itu Rasul Paulus tinggal di tengah-tengah masyarakat bangsa China, saya yakin 99% dia akan menulis, demikianlah bagi orang-orang Cina, aku menjadi seperti orang China, supaya aku dapat memenangkan orang-orang China. Cara Paulus memberitakan Injil seperti cara ini disebut kontekstualisasi, yaitu upaya dan proses menyalurkan, mengkomunikasikan, dan membawa Injil kabar baik ke dalam konteks tertentu. Tetapi tidak kehilangan pesan dari Injil itu sendiri. Karena kebetulan 12 Februari 21 ini adalah hari Imlek, karena itu alangkah baiknya jika momen ini saudara pakai untuk menyampaikan kabar baik kepada saudara-saudara kita yang kita jumpai yang mereka belum kenal Tuhan. Baik perayaan Paskah orang Yahudi maupun perayaan Imlek orang China, sesungguhnya di balik itu keduanya menyimpan pesan akan kuasa darah Yesus Kristus yang menyelamatkan setiap orang dari kuasa setan. Ada banyak kisah seputar Imlek yang sangat bagus untuk menjelaskan maksud rencana penyelamatan Allah untuk bangsa China. Tentang kisah lampion misalnya, bisa dipakai sebagai sarana bercerita, berkisah, kesaksian Yesus adalah terang dunia. Bagi angpau, itu bisa diceritakan sebagai sarana yang paling favorit di antara anak-anak muda, sebagai bertutur tentang hidup berkemurahan. Kisah atau legenda perayaan Imlek yang paling terkenal adalah binatang pemangsa manusia pada setiap hari pertama atau malam tahun baru Imlek yang dikenal dengan Nian, yaitu seekor monster bertubuh naga. Dan karena itu konon dulu menjelang tahun baru Imlek, rakyat China bukannya bergembira seperti sekarang ini, tetapi sangat ketakutan. Dari kisah ini lahirlah ide penempelan kertas merah di kusen-kusen pintu orang China. Tujuannya adalah supaya iblis tidak masuk ke dalam pintu rumah itu. Imlek 2572 ini juga sangat menakutkan seperti Imlek-Imlek zaman-zaman dulu. Orang takut keluar rumah, orang takut ketemu saudara, orang takut makan malam bersama. Tapi yang jelas bukan takut ngasih angpau sama orang lain. Nah, takutnya karena takut terhadap COVID-19 yang sekarang ini bisa merenggut nyawa orang siapa saja, mengancam siapa saja. Nah, makna Keluaran 12 ayat 21 sampai 22 dari darah merah yang disapukan di ambang pintu rumah orang Israel dan kertas merah yang ditempelkan pada jenang-jenang pintu atau kusen-kusen pintu orang China adalah merupakan nubuatan akan anak domba Allah, yaitu Kristus yang akan mati di atas kayu salib dan darahnya akan menebus kita dari kuasa malaikat maut, yaitu iblis, dosa, dan neraka. Ibrani 9 ayat 12 menuliskan, dan ia Yesus telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Kapan Imlek tidak perlu dihindari bagi orang percaya? Sejauh menghayati sebuah permulaan baru dalam Kristus yang memerdekakan kita dari kuasa maut dan iblis, Imlek
adalah perayaan musim semi. Dirayakan sebagai tanda lahirnya kembali alam semesta. Lahir baru setelah kematian musim dingin. Chu Yesus Jufuni, Santi Pauyuni. Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus memberkatimu.